Pemirsa, dalam agenda kegiatan percepatan gerakan tanam padi melalui pompanisasi, ditandai dengan penanaman padi bersama oleh Dirjen Perkebunan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, TNI, dan kelompok tani. Gerakan tanam melalui pompanisasi di area seluas 265 hektar bersama kelompok tani Alam Sejahtera Sutojayan dan penyaluran 3 unit pompa 6 inci di Desa Sutojayan, Kabupaten Blitar ini berlangsung pada Kamis 25 April 2024. Bantuan pompa air ini akan terus digelontorkan sembari menunggu jumlah data pengajuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Masih menurut Andi Nur Alamsyah, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, bahwa kebutuhan air tanaman dapat diukur dari perbandingan berat air yang dibutuhkan untuk setiap pertambahan berat kering tanaman. Secara irigasi pengairan sawah, kebutuhan air untuk tanaman ditentukan oleh 2 proses kehilangan air selama pertumbuhan tanaman, yaitu evaporasi dan transpirasi. Untuk menjaga irigasi atau pengairan pada tanaman tetap terus berjalan dengan lancar, maka hadirnya pompanisasi ini sangat penting agar tanaman khususnya padi dapat terus dilakukan masa tanam tanpa membuat petani dirugikan meskipun dalam pergantian musim atau adanya cuaca ekstrim yang menyebabkan kekurangan air. Andi Nur Alamsyah juga mengatakan bahwa program pompanisasi ini sangat disupport penuh Kementan RI untuk mendorong sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan bersama, mengingat Jawa Timur merupakan wilayah terluas. Tentu respon cepat, Pak. Respon cepat terhadap program ini, mensupport gitu ya. Ini Pak Menteri kan hari ini dengan Kapolri, Pak, sebelumnya dengan Pak Kasat, semua ikut bahu-membahu, Pak. Baik Pemda, Kepolisian, TNI, ini semua ikut turut andil untuk ketahanan pangan kita. Ya Pak ya, Jawa Timur ini wilayah terluas Pak. Nah kalau 300.000 tadi, 300.000 tada hujan kita untuk seluruh Jawa Timur. Bisa kita pasangi pompa dengan berbagai strategi tadi. Yang dekat sungai kita menggunakan pompa 6, 8 inch gitu ya. Yang tidak ada air, sumber air, kita pakai sumur bor. Ini saya kira kalau 300 kali 3 kan ada 1 juta lebih tambahan luas tanam. Kan luar biasa Pak. Toha Masyuri, Kepala DKPP Kabupaten Blitar yang juga turut andil dalam kegiatan percepatan gerakan tanam melalui pompanisasi dalam rangka peningkatan indeks pertanaman padi di Kabupaten Blitar, juga menjelaskan bahwasanya dengan dilakukan survei langsung ke lapangan merupakan upaya untuk meninjau langsung agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kualitas pertanian. Untuk kemarin di Kodam itu sudah diserahkan 23. Nah, sementara itu masih kita pakai dulu yang di sini untuk brigade ya, kita masih menggunakan pinjaman ini untuk brigade karena yang untuk di sini sendiri itu belum dapat, masih proses. Ya, sama-sama kita turun lapangan untuk menyesuaikan data yang ada di lapangan. Jangan sampai kita salah untuk mengalokasikan bantuan ini kepada petani. Ya tadi dipesankan Pak Dirjen tadi, jadi bantuan ini harus tepat sasaran. Jangan sampai kita memberikan bantuan ini kemudian ternyata setelah sampai di lokasi tidak sesuai dengan speknya, misalnya begitu. Mintanya 6 dim, kita beri 3 dim. Nah, itu yang salah satunya. Kemudian juga begitu juga para petani hanya minta-minta saja, tidak bisa memanfaatkan secara maksimal di lokasinya, itu kan juga akan merugikan negara. Sehingga
kita upayakan betul-betul pada petani yang membutuhkan yang kita beri. Yang pertama, kita sudah terlanjur terbiasa tergantung dengan pupuk kimia kita itu. Jadi Bapak ini dulu sebenarnya sudah terbiasa dengan pupuk organik, tapi suatu saat mereka diberikan bantuan pupuk kimia, keenaan sampai sekarang ternyata pakai pupuk kimia. Jumlahnya pun juga tidak terkendali. Mereka memakai pupuk kimia juga tidak ada ukurannya, hanya melihat tetangganya pakai segini, ikut-ikut segini. Ini fakta. Saya tanya beberapa petani, kok pupuknya sebanyak ini dari mana ukurannya? Ya tetangga saya juga pakai segitu kan gitu. Nah, ini susah kita. Nah, ke depan mereka harus tahu tanah ini sebenarnya perlu pupuk kimianya berapa sih maksimal. Nah, selain itu kita dorong mereka juga pakai pupuk alternatif, pupuk non kimia yang organik saja. Kita banyak produk-produk pupuk organik yang dibuat sendiri oleh petani, ada yang kelompok tani, ada yang para pelaku-pelaku pertanian yang sudah menciptakan pupuk organik. Itu harus kita dorong mereka pakai itu. Karena harus kita sadari bahwa ketika kita terlalu banyak pakai pupuk kimia, ternyata tanah kita juga tidak semakin subur, semakin rusak kita. Nah, pengembaliannya ya dengan organik itu. Bantuan yang diberikan salah satunya pompanisasi menjadi tanggung jawab petani bersama yang harus dirawat. Dan jika terdapat kendala atau masalah, maka dapat disampaikan melalui dinas tempat yang kemudian akan dilanjutkan ke kementerian dan akan ditindaklanjuti. Muhammad Kusnudin, anggota kelompok tani Alam Sejahtera Kelurahan Sutojayan juga mengungkapkan bahwasanya dengan adanya irigasi yang lancar, para petani dapat melakukan tanam hingga 3 kali di bawah monitoring dari Kementerian Pertanian bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Penting banget Pak, soalnya kalau tidak dapat pompa, semua petani ini kompak nanam jagung. Karena nggak bisa mengairi sawah, tanam jagung semua Pak. Dengan adanya pompa irigasi, alhamdulillah petani bisa nanam MT2 ini bersama. Kurang lebih 83 hektar. Kalau musim tanam pertama itu padi, polowijo. Kalau 1 tahun 2 kali yang dapat irigasi, kalau yang belum dapat irigasi 1 kali. Alhamdulillah bisa 3 kali. Nanti dibayarkan 3 kali bersama-sama dinas kementerian, dinas pertanian. Keluarnya ini petani memang punya masih belum bisa terpenuhi. Satunya alat-alat tanam belum bisa dapat, belum bisa terpenuhi lah. Sama traktor mungkin 5 kombi Pak. Kalau mau panen kan masih petani manual. Pupuknya masih kurang, kalau dalam per 100-nya itu masih. Keluhan petani Sutojayan selama ini dari luasan 256 hektar sawah tidak dapat dilakukan panen secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan banyak petani yang awalnya bertani pada padi beralih ke jagung karena memasuki musim kemarau. Petani tidak mau mengambil resiko karena irigasi yang kurang. Ini tadi kita melihat langsung di daerah Sutojayan ada 265 hektar
yang itu selama ini tidak bisa maksimal sampai 3 kali panen itu. Ini tadi petani nyampaikan secara langsung bahwa sebenarnya dia punya rencana besok ini sudah ditanami jagung. Kenapa? Karena dia sudah melihat bahwa ini sebentar lagi sudah musim kemarau, tidak ada air. Karena memang dia tidak irigasi, kan gitu. Nah ini tadi kemudian kita kasih pompa, Pak Dirjen ngasihkan pompa. Mereka langsung mengatakan, oke, kita berubah bahwa besok adalah kita tanam padi, kan itu. Ini salah satu barangkali nanti Blitar punya sumbangan untuk pengadaan pangan nasional. Itu yang kita harapkan begitu. Dan saya kira Blitar bisa itu. Karena produksi padi kita di Kabupaten Blitar itu adalah kita penduduknya 1,3 juta.